Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. A'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Bapak Ibu guru UPT SDN 183 Gresik yang saya hormati, terima kasih sebelumnya, terima kasih yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru semuanya yang berkenan hadir pada acara diseminasi atau pengimbasan praktik baik dari modul PGP modul 1.4 yaitu budaya positif. Ini merupakan salah satu dari rangkaian tugas akhir modul. Jadi di PGP itu ada 3 modul dan ini saya sudah berhasil 1 bulan yang lalu sebenarnya ini sudah dimulai diseminasi ini. Saya diberi waktu selama 1 bulan. Jadi dari 1 bulan yang lalu hari ini adalah hari terakhir gitu. Saya berkewajiban mengimbaskan atau menyampaikan kepada rekan-rekan guru semuanya, nun sewu sebelumnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya bukan bermasuk ke Minter, bukan, tapi ini merupakan kewajiban saya selama mengikuti pelatihan ini. Untuk salah satu tagihannya adalah pengimbasan atau diseminasi. Baik Bapak Ibu, saya kira sudah kenal semua, saya Abdul Sakur, guru sini, guru UPT SDN 183 Gresik. Sebelum kita lanjut pada pembahasan selanjutnya, di sini ada pertanyaan pemantik. Mungkin dari Bapak Ibu semua ada yang berkenan untuk menjawab. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Bilang saja setuju atau tidak. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ini setuju apa tidak Bapak Ibu? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Dijawab saja setuju apa tidak. Setuju Pak Nanang? Tidak. Bu, nggak apa-apa, jawab apa? Jawab aja. Setuju Pak, selama hukuman itu mendidik. Terima kasih, selama hukumannya mendidik. Pak Nanang tidak setuju, Pak Buatin, Bu Iin tidak setuju. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak? Setuju. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Siap. Tepuk tangan untuk kita semua. Di modul 1.4 ini saya membahas, saya sudah mempelajari dan saya berkewajiban untuk mendiseminasikan kepada Bapak Ibu semuanya tentang nanti ada namanya hukuman, ada namanya konsekuensi, ada namanya restitusi. Itu yang boleh yang mana, yang baik yang mana, yang tidak baik yang mana bagi perkembangan peserta didik. Kemudian ini secara gambaran umum, yang pertama tentang disiplin positif, yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi. Kemudian di bagian ketiga nanti ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima nanti ada posisi kontrol kita sebagai guru, itu harusnya bagaimana posisi kontrolnya. Kemudian yang terakhir adalah restitusi atau segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa makna disiplin? Seperti yang kita ketahui bersama, di sini dituliskan bahwa disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Semua teori-teori itu pasti mengacu pada Sokrates dan Plato. Ini seorang filsuf Yunani ya, karena Yunani itu mendahului kita dalam perkembangan ilmu pengetahuan, makanya teori-teori itu banyak yang disadur dari sana. Kemudian begitu juga disiplin ini berasal dari kata Yunani.
Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Tetapi Bapak Ibu, di tempat kita bekerja dan di Indonesia pada umumnya itu disiplin mengalami degradasi. Artinya penurunan apa ya? Disiplin itu mengalami penurunan arti. Jadi tidak sampai gitu artinya disiplin itu. Yang pertama, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi disiplin di sini bukan anaknya, tapi gurunya yang harus disiplin agar anaknya mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia seperti itu. Ini kaitannya kenapa kok kita membahas disiplin? Karena yang pertama disiplin, kemudian dari disiplin ini nanti berakibat pada hukuman, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi yang kita bahas sebelumnya tadi. Nilai-nilai kebijakan universal. Ini nilai kebajikan yang ini capai. Yang terakhir itu Bapak Ibu bisa dilihat di slide ya. Nilai-nilai kebajikan yang ini dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ini erat kaitannya dengan tujuan dari kurikulum Merdeka, itu ingin membentuk anak menjadi mengembangkan ini loh potensi 6 hal dari anak. Yang pertama beriman. Bagaimana anak itu bisa beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, bertakwa dan berakhlak mulia. Kemudian anak itu bagaimana bisa mandiri. Ini tujuan besar, goal dari diimplementasikannya kurikulum Merdeka. Kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global. Jadi mereka bisa menghargai pendapat, menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di lingkungannya dan lain sebagainya. Ada bergotong royong, ada kreatif. Bagaimana anak-anak SD, anak-anak kita mulai kelas 1 sampai kelas 6 itu bisa kreatif. Itu sebenarnya 6 hal ini yang ingin dicapai oleh kurikulum Merdeka. Merdeka belajar, merdeka mengajar. Yang kedua, kita sampai pada konsep yang kedua, yaitu pembelajaran teori motivasi, ada motivasi, ada hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ini masih teorinya ya, belum contohnya. Nomor 1, untuk menghindari apa sih motivasi eksternal itu? Motivasi itu alasan berbuat. Apa alasan berbuat kita? Apa alasan berbuat anak-anak? Yang pertama, kebanyakan anak itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mereka tidak masuk sekolah, mereka masuk sekolah ditanyakan kenapa kamu masuk sekolah, kok tidak tidur saja hujan-hujan. Takut di absen sama gurunya, di absen A. Takut besoknya ditanyakan, bahkan disuruh nyapu dan lain sebagainya. Pasti jawabannya seperti itu. Berarti mereka levelnya masih pada motivasi eksternal. Jadi mereka mau sekolah itu karena orang lain, bukan dari diri sendiri. Anak-anak mau sekolah, kenapa? Anak-anak mau mengaji, mau les itu karena disuruh orang tuanya. Kalau tidak disuruh, mereka tidak berangkat. Ini berarti motivasi mereka masih motivasi level bawah karena eksternal motivasinya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan, hadiah, atau apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Kalau saya ngaji, nanti saya sama mama dikasih uang saku. Kalau saya ngaji, kalau saya sekolah rajin, nanti saya dipuji, dapat nilai bagus. Ini merupakan masih motivasi eksternal. Jadi bagaimana anak-anak itu bisa tergerak sendiri dengan hatinya. Ini yang merupakan motivasi internal, tujuan dari disiplin positif, dari budaya positif. Yang ketiga contohnya untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa
bila saya melakukannya. Kalau saya tidak sekolah, besok aku te kerja opo. Kalau saya tidak sekolah, gak podo dewe mbek kancane, kancane sekolah. Ini sudah tumbuh dari diri sendiri. Bukan karena mamanya, bukan karena gurunya, tapi dari kesadaran diri. Kalau saya tidak sekolah, cita-cita saya sebagai nanti menjadi dokter tidak akan tercapai, misalkan. Nah, ini merupakan level motivasi yang lebih tinggi daripada dua contoh sebelumnya. Ini bagaimana kita menumbuhkan motivasi internal yang tumbuh dari anak sendiri, itu yang terpenting ya. Tadi anak yang diberi penghargaan itu akan rajin, misalkan akan disiplin. Ternyata dari modul yang saya pelajari itu penghargaan tidak sepenuhnya positif, Bapak Ibu. Di lain sisi rupanya penghargaan, piala dan lain sebagainya itu merupakan bentuk hukuman. Tapi bagi orang lain, misalkan satu kelas yang diberi piala cuma satu, ini yang 39 anak dari 40 itu akan apa nggih? Akan merasa terhukum. Itu. Ini macam-macam dari dihukum oleh penghargaan. Rupanya penghargaan itu juga bisa menghukum gitu. Contohnya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Pengaruhnya itu bisa jangka pendek, bisa jangka panjang. Bisa tidak suka pada teman yang berprestasi, itu bisa. Kalau kita tidak bisa mengelola anak-anak yang tidak berprestasi tersebut. Gitu. Kemudian penghargaan menghukum. Penghargaan itu menghukum. Menghukum siapa? Menghukum teman yang tidak dapat penghargaan tadi. Otomatis itu menjadi hukuman. Ini paradigma baru yang saya pelajari di modul 1.4 di pelatihan atau pendidikan guru penggerak ini. Ada penghargaan mengurangi ketepatan. Ada penghargaan mengurangi ketepatan. Tidak tepat. Kadang kita menghargai seseorang itu dengan tidak tepat, berlebihan dan lain sebagainya. Masih bersifat apa nggih? Apa nggih? Subjektif. Kadang penghargaan itu masih bersifat subjektif. Mohon maaf. Kemudian penghargaan tidak efektif. Oke, Pak. Penghargaan merusak hubungan. Ini merusak hubungan dengan temannya. Sering teman yang pinter di kelas dulu kalau sejak K13 itu kan tidak ada peringkat ya, dulu kan ada peringkat yang peringkat 1 itu tidak serta-merta disukai oleh anak sekelasnya, pasti dijuliti, itu biasa. Yang dapat apa nggih, sing pinter-pinter gak diseneng itu sudah biasa. Ini merupakan sisi lain dari penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi kalau kembali ke tadi bahwa penghargaan itu merupakan bentuk dari motivasi juga. Tapi motivasinya itu masih motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar. Karena anak-anak tidak akan disiplin kalau tidak diberi penghargaan. Seperti itu. Kemudian ini cara memberikan apresiasi atau penghargaan itu harus dijelaskan sedetil-detilnya. Contohnya, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus. Terima kasih ya, kamu tadi sudah mengut sampah. Contoh yang tidak spesifik. Terima kasih ya tadi. Nah ini kan tadi yang mana, anak-anak kan seperti itu. Jadi sebaiknya itu dispesifikkan, dijelaskan terima kasihnya itu atas apa. Beri pengakuan secara
pribadi dari kita sendiri. Beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Jadi jangan si A saja yang diberi ucapan terima kasih, jangan si B saja, jangan si C saja. Terus fokusnya itu kita harus pada proses. Kita lanjut pada contohnya Bapak Ibu. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali. Kemarin kamu habis nolong temanmu terjatuh ya. Terima kasih ya. Pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah ini dijelaskan. Terima kasih ya yang kemarin. Ini kan tidak jelas loh. Terima kasih atas apa? Wah aku ingin gak nukok nopopo kan gitu. Terima kasih ya. Kamu kemarin sudah. Wah kamu hebat ya. Kamu kemarin itu loh waktu ini temanmu terjatuh kamu tolong. Tidak semua loh yang menolong. Biasanya tambah dibully seperti itu. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Jadi intinya apresiasi itu harus dijelaskan atas apa, pencapaian mereka itu apa gitu. Apresiasi kita itu gitu. Nah ini Bapak Ibu kita masuk pada tadi perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi kalau hukuman itu kan konotasinya itu yang tidak enak. Dihukum berarti tidak enak, tidak nyaman gitu. Meskipun cuma disuruh berdiri, meskipun cuma disuruh mengelilingi lapangan, meskipun cuma disuruh disuruh skot jam, tapi itu sebenarnya tidak nyaman. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Nanti akan kita bahas contohnya. Membuat anak sakit, kalau hukuman itu membuat anak sakit, baik sakitnya itu berupa fisik maupun hati, untuk jangka waktu lama. Oke. Ini konsekuensi dari hukuman. Kalau dari konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Konsekuensi sebentar saja, besoknya sudah lupa gitu. Kalau hukuman itu sampai ke psikologisnya anak, besoknya masih trauma seperti itu. Anak membenci kedisiplinan. Kalau efek dari hukuman, anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi, anak menghargai kedisiplinan. Kemudian hukuman itu sifatnya identik dengan paksaan. Anak-anak itu dipaksa, bukan atas kemauannya sendiri. Kalau konsekuensi itu stimulus dari dorongan, dari pancingan, dipancing atau diberi tanggapan seperti itu, merupakan bedanya antara hukuman dan konsekuensi. Di hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Ini kan hukuman itu selalu terkait pada hal-hal yang negatif, ya. Kemudian di konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kalau kita belajar, kita akan pintar. Kalau kita sinau, nanti kalau kita diam di kelas mendengarkan bu guru, kita akan paham. Itu merupakan konsekuensi. Konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik dan seterusnya, Bapak Ibu. Tindakan guru. Contoh lebih pada contoh. Contoh dari hukuman. Mencatat 100 kali di dalam buku, kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Anak disuruh mencatat sampai 100 kali. Ini contoh dari hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini merupakan hukuman juga. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menggantikan kertas tugas teman-teman yang telah dicoret. Ini contoh dari konsekuensi. Karena saya mencoret, karena saya menghilangkan pensil teman saya, maka konsekuensinya saya harus menggantinya. Aku kudu ngijoli. Ini bukan hukuman, tapi lebih pada konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Karena saya pada saat belajar tidak sengaja ngutahno air minum, maka saya harus membersihkannya. Ini bentuk dari konsekuensi. Sudah sedikit ada gambaran antara apa itu bedanya antara hukuman dengan konsekuensi.
Oke, kalau sudah kita lanjut. Nah, sekarang yang ketiga, apa yang terbaik, yang paling baik itu adalah restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mereka itu disadarkan. Bagaimana ketika murid itu membuat kesalahan, kita itu menyadarkan. Bukan malah menghukum, bukan. Tapi disadarkan dulu. Nah, kalau disadarkan berkali-kali masih belum sadar, ini terserah Bapak Guru deh. Mau diapakan. Selanjutnya, contoh ini. Kalau hukuman itu identik atau identitas gagal, hukuman sesuatu yang menyakitkan terjadi. Kalau konsekuensi sebenarnya sudah identitas sukses, sudah hampir sukses. Tapi apa ya, grade-nya itu lebih tinggi restitusi. Kalau disiplin, kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Seperti tadi, karena saya menghilangkan maka saya harus mengganti. Kalau hukuman, karena kamu menghilangkan pensil temanmu, saya suruh hormat pada bendera. Tidak ada hubungannya, tidak memperbaiki kesalahan. Itu. Kalau konsekuensi itu memperbaiki kesalahan. Kemudian restitusi merupakan pilihan. Terserah nanti, restitusi itu kita dibeli pilihan. Di prospek dulu anaknya. Gitu. Kalau hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Kalau konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi, murid anak mendapat penguatan. Seperti itu. Kemudian, kalau hukuman itu negatif Bapak Ibu ya. Negatif. Asumsi kita itu pada hukuman, asumsi anak, asumsi orang pada umumnya pasti yang tidak enak-enak, yang tidak nyaman. Kalau konsekuensi itu netral. Yo ono enak ono gak enak, netral sekali. Nah, kalau yang restitusi ini positif karena anak-anak ini ibaratnya itu bisa menyadari kesalahannya dan bertaubat. Taubatnya itu nanti taubat nasuha Pak Nanang. Jadi taubat yang tidak akan diulangi lagi. Ini dampak dari restitusi. Ciri-ciri restitusi di sini paling tidak disebutkan ada 9. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, tidak menebus. Kalau menebus nanti melakukan kesalahan ditebus lagi, wong bisa ditebus. Tapi kalau kita belajar dan tahu kalau itu salah, kita tidak akan mengulangi. Ini ciri dari restitusi. Nah, sekolah yang ramah anak itu sudah levelnya di sini Bapak Ibu di restitusi, sudah tidak menghukum anak lagi, paling tidak konsekuensi atau harus restitusi. Itu grade-nya ini sudah tinggi, ramah anak itu. Memperbaiki hubungan, kalau restitusi memperbaiki hukuman. Saya yakin ketika kita menghukum siswa itu pasti dendam pada kita. Gitu. Tapi kalau restitusi tidak, karena restitusi itu nanti prakteknya ada dialog. Kita masih berdialog dengan anak gitu. Kemudian restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Kita ditawarkan saja. Ada contohnya nanti restitusi. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari refleksi diri. Apa sih dari kita yang salah itu apa? Itu restitusi. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Apa anak ini kenapa kok non sewu ada anak misalkan mengambil punya temannya, mengambil uang punya temannya, apa ini motivasinya, apa kan harus kita cari akar masalahnya itu apa gitu. Nah, ini restitusi, kita itu ada neliti dulu anak-anak ini kenapa seperti ini. Nah, didasari oleh apa? Berarti ada 5 kebutuhan dasar manusia, salah satu kebutuhan dasarnya tidak dipenuhi, pasti melakukan kesalahan gitu. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi murid nanti ketika kita sudah restitusi, mereka itu bisa netral Bapak Ibu, sudah tahu kesalahannya, memperbaiki dan selanjutnya tidak diulangi seperti itu. Eksplorasi konsep yang ketiga, kita
sampai pada keyakinan kelas separuh perjalanan Bapak Ibu. Ada enam konsep yang kita bahas pada siang hari ini. Keyakinan kelas. Nah ini juga budaya positif Bapak Ibu. Kalau sekarang di kelas kita ada peraturan, mungkin kedepannya bisa kita ganti dengan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, tapi lebih lebih mengenanya itu pada keyakinan kelas gitu. Ketika anak melanggar itu kita tinggal mengingatkan pada keyakinan kelas mereka, kesepakatan kelasnya apa. Jadi kalau dulu kita mengenal sebagai peraturan, biasanya peraturan itu dibuat oleh guru. Okay. Kalau peraturan dibuat oleh guru, kalau kesepakatan atau keyakinan kelas bukan guru yang membuat. Guru cuma mengakomodir, mengajak anak-anak, menyepakati. Kira-kira selama belajar, misalkan non sewu, selama belajar PAI ini apa saja yang harus kita lakukan, apa saja yang tidak boleh kita lakukan. Ini nanti kita jaring pendapat pada anak-anak, mengambil pendapat pada anak-anak, mencari pendapat anak-anak. Oh Pak bisa sambil minum. Oh nggak apa-apa, kalau disepakati diketok palu aja, dijadikan kesepakatan kelas. Selama belajar tidak boleh bergurau, selama meninggalkan kelas harus pakai sepatu misalkan, apalagi ke kamar mandi, ke toilet. Ini merupakan kesepakatan kelas yang harus disepakati bersama, dan semua ini timbul dari anak-anak. Atau kalau idenya timbul dari guru, itu disepakati oleh anak-anak, tidak ada yang keberatan, bisa dituliskan. Itu keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Ini terkaitan mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Ini kan kalau peraturan itu sifatnya mengikat atau memaksa. Kalau keyakinan itu intinya, misalkan anak-anak tidak boleh datang terlambat. Ini masih peraturan levelnya. Anak-anak siswa tidak boleh datang terlambat. Ini masih peraturan. Tapi siswa harus disiplin. Jadi goalnya yang disepakati harus disiplin. Disiplin apa? Disiplin waktu, disiplin sikap di dalam kelas, ini lebih luas. Itu kalau keyakinan bedanya. Ini budaya positif itu ada lingkungan positif. Kepingin tercipta budaya positif itu di diagram ini disebutkan ada lingkungan positif, ada keyakinan kelas, ada peraturan kelas. Peraturan dijadikan keyakinan kelas, disepakati bersama, kemudian lingkungannya menjadi positif. Jadi nanti kalau sudah di kelas, masing-masing kelas itu sudah positif, sekolahnya juga akan positif, lingkungan anak-anak mereka punya budaya positif. Kalau sudah membudaya, misalkan tidak buang sampah pada tempatnya dan lain sebagainya, itu nanti keluar dari sekolah, lulus dari sekolah ini sudah membudaya, sudah menjadi mindset mereka. Jadi gak nyaman kalau mereka buang sampah sembarangan, gak nyaman. Itu produk dari budaya positif Bapak Ibu. Nah ini harus kita tekankan bersama, kita ciptakan bersama, kita rumuskan bersama budaya positif ini. Kesepakatan kelas seperti yang saya sampaikan tadi, contohnya jujur langsung pada poinnya ya, kesepakatan atau pada kesepakatan atau keyakinan ini ada tertib, ada berbagi, ada menghargai, saling menghargai. Di dalam kelas tidak boleh membuli, ini masih peraturan. Tapi kalau menghargai, ini skupnya lebih luas. Menghargai temannya, menghargai dirinya, menghargai gurunya, ini masuk pada kategori keyakinan kelas. Contoh perbedaan antara peraturan sama keyakinan. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, kalimatnya, redaksinya. Selalu kembalikan buku pada tempatnya. Tapi keyakinan itu tanggung jawab. Berarti setelah memakai buku di pojok baca, sudah harus mengembalikan, berarti itu tanggung jawab. Yang mau ditekankan itu tanggung jawab. Kalau kita sudah berhasil menciptakan budaya seperti ini dengan keyakinan kelas yang positif,
itu luar biasa anak-anak yang ditanamkan tanggung jawabnya. Untuk apa sih mereka dilarang mengganggu orang lain? Mereka dilarang mengganggu orang lain untuk apa? Berarti menghormati orang lain. Redaksinya itu menghormati orang lain, siapapun itu. Baik itu seagama maupun beda agama gitu. Baik itu laki-laki maupun perempuan. Yang laki-laki tidak akan membuli yang perempuan juga tidak akan merasa dimarginalkan gitu. Kalau kita sudah saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu tujuannya apa sih? Keyakinan kelasnya menghormati orang lain, berkomitmen. Kenapa menghormati orang lain? Iya, ketika kita terlambat berarti kita itu menyepelekan gitu. Ketika kita terlambat datang ke kelas itu ketika anak-anak terlambat, mohon maaf, contohnya anak-anak ada yang terlambat, itu kan berarti mereka menyepelekan gurunya, tidak menganggap gurunya itu sosok yang dibutuhkan gitu. Pesannya itu ke sana, pesannya. Kemudian berkomitmen, itu yang mau ditanamkan dari hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya apa? Keselamatan, menghormati orang lain. Ini intinya keyakinan kelas itu adalah goal atau tujuannya. Gitu. Eksplorasi konsep yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Tadi di awal sudah saya sampaikan pasti anak-anak melanggar, anak-anak indisiplin, tidak disiplin itu pasti ada kebutuhan yang tidak mereka dapatkan. Jadi kita sebagai guru bersama, saya terutama sebagai guru itu harus mengetahui apa sih sebenarnya kebutuhan dasar manusia. Ketika seseorang itu melakukan sesuatu yang berbeda dari seharusnya wong iku ngene, ngalor, kok iki ngidul. Pasti ini karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Gitu. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Semua manusia pasti punya kebutuhan. Ketika kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi, pasti dia keluar dari kodrat, istilahnya keluar dari naluri kemanusiaannya. Contohnya gini, kasih sayang dan rasa diterima. Semua manusia, baik itu mulai bayi sampai manula, itu pasti butuh pada kasih sayang dan rasa diterima. Ketika dia kurang kasih sayang, baik itu dari keluarga, dari ayahnya maupun ibunya, pasti anak ini tidak berlaku tidak seperti kebanyakan anak pada umumnya. Usia SD itu anak-anak pasti ceria, pasti senang, semangat belajar. Di kelas 3 contohnya, ini anak-anak ini semangat belajar semua seharusnya. Kenapa sih ini kok tidak semangat? Kalau kita telisik, pasti salah satu kebutuhan dasar manusianya ini hilang, tidak terpenuhi. Oh ternyata broken home. Oh ternyata terjadi masalah di rumahnya. Oh ternyata dan nanti akan banyak ternyata yang lain. Kemudian kebebasan. Ketika kebebasan kita itu direnggut, pasti kita itu berontak dan kita akan tidak normal gitu. Maksudnya itu tidak biasanya kalau pada umumnya kalau jam segini ini kok gini, berarti ada masalah pada 5 dasar kebutuhan manusianya. Kesenangan, fun, manusia itu butuh pada kesenangan. Kalau sifatnya negatif terus, kemudian dia ini merengut terus misalkan, ini pasti ada dia ini kurang healing gitu, kurang seneng. Apakah ada masalah di rumah? Apakah ada masalah di rumah atau masalah di tempat kerja, ini pasti terjadi gitu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya ini contoh kasus saja Bapak Ibu ya. Contoh kasus tentang 5 kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi.
contohnya gini, iseng aja sih. Ada guru menjelaskan kok ada anak-anak itu malah bergurau. Dia itu ditanyakan, jawabannya iseng aja sih. Aku senang lihat Kapsek baru itu kebingungan kalau ditanya-tanya di rapat. Berarti ini motivasinya dia itu kesenangan. Kebutuhannya itu dia itu tidak ada kesenangan di tempat lain sampai di hal-hal yang seharusnya formal dia ini tidak formal, berarti uripe kurang senang gitu Bapak Ibu. Eh, contoh contoh lain ini nanti slide-nya saya bagikan setelah saya diseminasikan ini saya bagikan Bapak Ibu nanti di grup sekolah nggih bisa dibaca karena ini terkait dengan kasus yang contoh kasus dari Pak Zulfikar ini. Yang kelima, kita sampai pada konsep yang kelima yaitu 5 posisi kontrol kita sebagai guru itu harus punya 5 posisi kontrol. Ada sebagai penghukum, ada sebagai pembuat orang merasa bersalah, anak tidak bisa loh kok niki opo sih mek ngono ae gak iso. Lah ini posisi kita itu sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai penghukum. Ini dulu juga sering saya lakukan Bapak Ibu, menghukum, membuat orang merasa bersalah ini sering sekali saya lakukan. Ternyata setelah saya belajar di pendidikan guru penggerak ini di sana kurang tepat. Saya sering memberi anak permen misalkan. Anak-anak yang bisa saya kasih permen. Ini juga kurang tepat gitu. Eh, contohnya gini, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ini masuk pada penghukum. Nah, penghukum ini merupakan identitas gagal. Identitas gagal itu maksudnya kita gagal sebenarnya sebagai guru, kita tidak tepat gitu loh kalau kita masih menghukum, membuat siswa merasa bersalah dan sebagainya. Kemudian identitas yang kedua itu identitas berhasil. Identitas berhasil itu terkait dengan masih kontrol dari luar tapi sudah berhasil membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ada alasannya ketika anak-anak berbuat kesalahan, alasannya apa? Kemudian dihitung, dikalkulasi. Lek ngini, kalau sampean belajar, kamu ini konsekuensi. Kita kembali pada konsekuensi. Kalau yang tengah ini konsekuensi, yang ini hukuman, ini konsekuensi, ini restitusi nanti. Tapi konsekuensi sama restitusi ini sama-sama identitas berhasil, Bapak Ibu. Kalau kamu belajar, kamu itu nanti akan pinter. Kalau kamu belajar, kamu tidak belajar, kamu tidak pinter, nggak bisa, anak nggak nyambung di kelas. Ini merupakan dari menghitung dan mengukur. Kemudian manajer, Bapak Ibu, ada manajer, menghargai diri sendiri. Contohnya guru itu sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, memanage kelas lah istilahnya. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan. Ini 5 posisi kontrol guru. Ada sebagai penghukum, ini identitas gagal. Ada sebagai pembuat orang merasa bersalah, ini identitas gagal juga. Ada teman, guru murid dijadikan kita sebagai teman. Ada pemantau, penilai, pemantau. Ini merupakan identitas sukses, cuma grade-nya masih di bawah. Ada menghargai diri sendiri atau posisi guru sebagai manajer, mengelola kelas, mengelola anak-anak. Contohnya, siswa diajak mengevaluasi diri, mencari kesalahannya, menunjukkan bagaimana keluar dari masalah tersebut. Ini merupakan identitas posisi kontrol guru sebagai manajer, menguatkan pribadi, memberikan motivasi. Ini guru sebagai manajer dan identitasnya adalah identitas berhasil atau sukses. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, pernyataan-pernyataan. Siapa yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, membuat orang merasa bersalah. Contoh dari membuat orang merasa bersalah itu, saya kecewa sama kamu. Kamu kok gini, kamu kok gini. Kemudian penghukum, kamu tidak pernah benar melakukannya.
maka kamu harus seperti ini. Nah, kalau teman, ayolah lakukan demi saya, demi ibu, demi bapakmu. Terus memantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ayo anak-anak, kalau yang benar nanti dikasih bintang 3, bintang 4, bintang 5. Ini pemantau, penilai, pengevaluasi. Kemudian kalau manajer, itu contohnya bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Kita itu menuntun anak, bagaimana anak-anak bisa keluar dari masalahnya dan tidak akan kembali lagi pada masalah tersebut. Ini posisi guru sebagai manajer. Kemudian kita sampai pada konsep yang terakhir dari disiplin positif ini, dari budaya positif, yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu seperti yang saya sampaikan di awal, ada hukuman, ada konsekuensi, ada segitiga restitusi. Kalau segitiga restitusi ini melalui tahap kita mencari akar masalahnya, menanyakan pada anak tersebut dan lain sebagainya. Ini ada tahapannya, Bapak Ibu, ada tahapannya. Ini ada menstabilkan identitas dulu. Anak-anak itu ketika ada masalah, kembalikan pada identitasnya. Anak-anak itu seharusnya bagaimana, gitu. Kemudian validasi kebutuhan. Kebutuhannya apa? Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Ditanyakan Bapak Ibu, ada prosesnya. Kemudian nilai apa yang telah kita sepakati? Menanyakan keyakinan. Jadi, loh, kemarin kan sudah disampaikan, sudah kita sepakati kalau kita tidak boleh datang terlambat, kalau kita itu harus disiplin. Nah, ini kamu kok datang terlambat, kenapa? Ini proses, ditanyakan, tidak langsung dihukum dan lain sebagainya gitu. Kemudian, oh iya, ini kemarin di kelas 6 itu saya sempat mempraktekkan ya, mempraktekkan segitiga restitusi. Ini juga rangkaian dari praktik segitiga restitusi. Ini ada anak yang suka menyontek, ini diproses, ditanya, kemudian dia itu dimotivasi, kamu kepingin jadi apa? Kepingin jadi dokter. Kalau jadi dokter masa nyontek terus, itu prosesnya. Nah, lama-lama anak-anak akan sadar. Ini pada waktu sholat duha, saya mendapati Amir dan siapa ini? Dan Noval bergurau pada saat sholat. Padahal keyakinan kelasnya kita itu harus disiplin pada saat kegiatan pembelajaran gitu. Ini ada videonya, mungkin bisa diakses di sini Bapak Ibu. Kemudian contoh menstabilkan identitas. Kan tadi segitiga restitusi itu ada 3 tahapan ya. Yang pertama ketika anak bermasalah itu kita menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, dikembalikan kepercayaan dirinya. Guru bisa berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, biasa sih, berbuat salah itu biasa, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak saya sendiri juga pernah berbuat bersalah, anak-anak. Saya sendiri dulu juga seperti itu. Setelah distabilkan pada posisinya, anak-anak itu kan pasti gurau gitu. Iya nggak popo gurau, masih ono waktu nih. Seperti itu proses menstabilkan. Kita pasti menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu saya maksudnya tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar. Wis gak ono sing ben anu, gak perlu itu. Tapi yang perlu kita gali adalah kamu itu harus keluar dari masalahmu ini gitu. Kemudian selanjutnya ada validasi kebutuhan. Setelah dinetralkan, apa sih kebutuhan anak tersebut? Dicari kebutuhan dasarnya tadi, yang 5 kebutuhan dasar tadi, anak-anak itu dunianya senang. Kok anak-anak ini ada yang aneh gitu? Ini pasti kebutuhan dasarnya terenggut gitu loh. Kebutuhan dasarnya pasti terenggut. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan kan? Kamu pasti punya alasan, maka melakukannya, ditanyakan alasannya. Pokoknya berproses Bapak Ibu. Apa yang penting bagi kamu? Kenapa sih kamu melakukan itu? Kan nggak penting. Kalau usia kamu itu belum waktunya. Itu usia kamu itu masih belajar, kebutuhannya masih belajar.
Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ini validasi kebutuhan. Kira-kira kebutuhan dasarnya yang terancam itu apa? Kalau itu, kalau ada yang terancam, ada yang tidak terpenuhi, berarti itu kita upayakan untuk mengkomunikasikannya gitu. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Nilai opo? Kemarin kan sudah kita yakini, kita sepakati bahwa kita itu akan disiplin. Kalau disiplin berarti tidak datang terlambat, harus datang tepat waktu, tidak boleh bergurau pada waktu belajar. Anak-anak diajak ngomong seperti itu pasti nanti akan tahu posisi dia di mana, dia sudah netral. Setelah netral kita masuk dulu pada dunia mereka. Kalau kita sudah masuk, nanti anak-anak akan mengikuti apa yang sudah kita sampaikan. Kemudian intervensi 30 detik ini maksudnya kita itu melakukan intervensi, tanya-tanyalah ke anak-anak, apa kamu ingin berbuat lebih baik, cita-citamu apa. Nah, kurang lebih dari ini 30 detik intervensinya. Jadi Bapak Ibu ada diagram di sini, ini terakhir, slide terakhir, alhamdulillah. Disiplin positif itu kita harus meyakini posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Tadi posisi kontrol sebagai manajer, sebagai apa ya? Sebagai manajer ini posisi yang tertinggi. Untuk mencapai disiplin yang positif, budaya positif di lembaga kita, di sekolah kita ini, kita harus ketika ada anak yang bersalah, ada anak yang melanggar dan lain sebagainya, berbuat indisiplin, tidak disiplin, itu kita tanyakan, kita gali kebutuhan dasarnya. Kira-kira kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dari anak tersebut apa? Kalau sudah ada kebutuhan dasarnya sudah ketemu, itu gampang nanti. Masalahnya itu apa? Akarnya di mana? Posisi kontrolnya apa? Penghukum. Ini kita hindari, kita sebagai penghukum. Membuat rasa bersalah juga kita hindari, karena ini tadi kita sampaikan, kita bahas identitas gagal. Ada teman atau pemantau, ini identitas sukses sudah, cuma grade-nya masih di bawah dari manajer tadi. Kalau sudah manajer, kita memanage anak-anak, mengajak anak-anak masuk pada dunianya, mengatur, ini nanti menggunakan segitiga restitusi kalau ada mereka yang melanggar seperti itu. Maka apa yang kita mau dari anak kalau kita sudah masuk ke dunianya, ini pasti akan tercapai. Begitu Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya sudah mau sudah mau hadir dalam acara pengimbasan atau diseminasi budaya positif yang saya dapat dari pelatihan guru penggerak. Dari sini sebelum saya akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan atau barangkali ada yang perlu disanggah atau ada yang perlu mohon koreksinya Bapak Ibu semuanya, monggo Pak Nanang, Bu Iin, Bu Atin, Bu Ike, Bu Vera, Bu Via, Bu Gita, monggo. Oke Bapak, berarti hukuman itu secara tidak langsung dari materi dari materi yang sudah kita bahas tadi itu tidak boleh, tidak baik untuk anak karena identitasnya itu identitas gagal. Anak-anak itu nanti kalau dihukum itu ya asumsinya negatif. Jadi ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, mari bersama kita belajar menerapkan segitiga restitusi tadi. Kalau ada anak-anak melanggar atau membuang sampah membuang sampah sembarangan atau anak-anak tidak masuk pada jam pelajaran, ini yang pertama kita stabilkan dulu.
posisi mereka itu sebenarnya bagaimana, kita stabilkan. Setelah kita stabilkan, kita tanyakan kebutuhan dasarnya apa. Kita tanyakan kenapa seperti itu, alasannya apa. Setelah itu kita beri intervensi. Loh, kita tanyakan keyakinan kelasnya, kita tanyakan keyakinan budaya yang ada di sekolah. Kan sudah sering pada waktu upacara disampaikan kalau keluar harus pakai sepatu, sampah dibuang pada tempatnya gitu. Setiap kali upacara disampaikan seperti itu. Oke. Ya Pak. Jadi mereka itu nanti akan sadar dan termotivasi dari dalam, motivasi intrinsik. Itu Pak Nanang, barangkali ada lagi, waktunya masih 10 menit lagi sepertinya. Santai aja Bapak Ibu, ini aja nggih, 10 menit ini saya putarkan contoh dari saya menerapkan praktek segitiga restitusi pada kelas 6 kemarin. Untuk kalau tidak ada yang tanyakan lagi, ini sekitar 10 menit, pas nanti 60 menit. Sambil makan bakso boleh. Connected. Amir sama Amir sama Naufal. Tadi kan sudah disampaikan sama Sakul ya. Nah, jadi kalau yang lain silakan kembali ke kelas. Amir sama Naufal tentang sama Sakul ya. Amir sama Naufal, kalian tadi tahu melakukan apa? Bergurau. Sekarang Mas aku mau tanya, bergurau itu pada saat sholat benar apa salah? Salah, sudah tahu kalau salah. Kemudian bergurau itu pada saat salah perbuatan terpuji apa tercela? Perbuatan apa Naufal? Amir perbuatan apa? Tercela. Kalau tercela berarti kan tidak boleh dilakukan ya. Iya, anak-anak.
sholat itu merupakan salah satu sarana kita berkomunikasi dengan Allah. Maka kalau sholat kita tidak boleh bergurau. Kira-kira kalau kita berkomunikasi dengan orang tua, dengan guru, ya kita boleh tidak disiplin ya. Ya kalau masalah coba bilang ya ya tidak boleh kurang. Kenalkan, nama saya Amir. Kenalkan, nama saya Naufal. Kami kelas 6A SD 183 C. Saya senang sekali diajak berfungsi oleh Pak Syahur, sehingga saya dapat memahami Kita melaksanakan anak hari ini adalah kita melaksanakan penilaian kalian nanti. Kalian tidak boleh membuat kalian sekolah belum bagus jika sesuai dengan boleh. Ya. Zakwan tahu tadi Zakwan melakukan apa? Ya, sejak terpuji atas kesalahan Baik, Zakwan, Pak Sakur. Assalamualaikum, nama saya Zakwan Rizky Baiklah, saya kelas 6A UPT SDN 18 Gresik. Saya senang sekali diajak Pak Sakur memahami masalah dan mencari solusinya. Terima kasih. Disconnected. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk menjadi menjadi partner untuk kita belajar bareng tentang budaya positif yang Allah nanti akan kita terapkan di sekolah kita ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, bukan bermaksud menggurui, tapi ini kewajiban saja Bapak Ibu. Kewajiban saya menyampaikan apa yang sudah saya dapat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.